Oh ini kan jalan kan. Pengkhotbah pasal 12 ayat 12 sampai ayat ke-14. Saya bacakan ya. Pengkhotbah pasal 12 dikatakan demikian. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Kita tidak akan bisa berjuang di luar sana. Zaman dahulu mungkin orang tua kita bisa sukses tanpa sekolah, tapi sekarang zamannya beda. Jadi kalau hari ini kalian bisa sekolah setinggi-tingginya, kalian bisa ambil degree, bisa ambil master, bahkan sampai PhD, ambillah itu. Karena itu semua adalah ilmu pengetahuan. Oke? Nah, Salomo berkata di sini, membuat banyak buku tidak akan ada akhirnya, banyak belajar melelahkan badan, bukan karena Salomo berkata kepada kita untuk berhenti belajar. Karena orang ini belajar seumur hidupnya, sampai-sampai dia membuat 3.000 Amsal. Dia itu, firman Tuhan katakan dia itu membuat tulisan-tulisan dari tentang lumut. Anda tahu lumut kan, hijau-hijau itu dia buat, sampai tentang alam semesta, segala sesuatu itu dia tuliskan. Jadi ini orang memang orang yang sangat-sangat pintar, orang yang sangat-sangat berhikmat. Jadi hari ini ketika kita itu ada duduk di bangku sekolah, kalian harus sadar satu, sekolah itu adalah level terendah dalam kehidupan. Ilmu pengetahuan yang kita pelajari di dalam sekolah, berapa tahun kalian sekolah ini sampai nanti lulus, selesai, lalu lanjut lagi degree dan lain sebagainya, itu sebetulnya adalah ilmu pengetahuan yang paling rendah. Jadi kalau stage level hidup yang paling rendah ini, kita itu malas-malasan, kita itu jadi orang yang tidak ada semangat untuk belajar, kita itu kerjakan segala sesuatu yang pokoknya asal-asalan lah. Kalau dulu waktu saya belum bertobat, saya masih di Surabaya, saya itu sangat suka dengan yang namanya SKS, sistem kebut semalam. Jadi semua homework saya kerjakan itu satu malam sebelum, bahkan 2 jam sebelum itu dikumpulkan, sebelum deadline-nya itu tiba. Dan saya akan selalu lihat kawan saya punya. Tapi akhirnya ini saya menyesal, proyek kita berhasil. Jadi sebenarnya setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan, itu semua diciptakan dengan satu kondisi ini. Kita memang harus berserah kepada Tuhan. Makanya kalian hari ini dengan 9 subjek itu, belum kalau misalkan ada masalah keluarga, ada masalah-masalah lain, lalu kita tidak belajar seni berserah kepada Tuhan, berat hidup kita pasti sangat berat. Tidak heran nanti kita akan jatuh di dalam area-area apa, pornografi lah, kita akan jatuh pacaran sembarangan lah, kita itu akan menjadi orang yang mencari kasih. Kenapa? Karena berusaha untuk menenangkan hati. Tapi setiap kali kita mencari,
Hati tambah lama tambah kosong. Itu sebabnya kuncinya di sini. Belajarlah untuk berserah kepada Tuhan. Ora et labora. Kalian sudah berjuang, kalian sudah berusaha. Tambahkan doa juga. Tapi kalau yang kebanyakan berdoa, sekarang bekerjalah, berusahalah. Jangan jadi orang itu yang berjuangnya sedikit lalu berkata nanti Tuhan akan berkati saya. Misalkan jualan lagi sepi tapi tidak mau keliling, lalu cuma berkata saya sudah berdoa nanti Tuhan akan kirimkan mana dari surga. Bukan gitu cara kerjanya. Ada gitu, percayalah, bukan karena Tuhan tidak mau memberkati, lama-lama bisnismu kalah. Pasti. Kenapa? Karena orang dunia bekerja segiat-giatnya. Tapi kalau kita sudah berusaha, kalian sudah berjuang 9 pelajaran, sungguh-sungguh berjuang, bahkan sampai ada stres-stresnya juga, tambahkan yang satu ini, berdoa. Karena Tuhan memberkati orang yang dikasihinya ketika apa? Ketika orang itu tidur. Kita tempatnya kalau bagus tadi. Nolak kita kan Dudi. Akan dipimpin oleh Ustaz Safruddin bin Bukhari. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Remehkan kekuatan restu kerana redha mereka adalah sumber kekuatan yang tidak terganti, dan sebuah hubungan yang didasari kasih sayang dan restu akan mengangkat kebahagiaan sejati. Hadirin yang dimuliakan, kini tibalah saat yang dinanti-nantikan, iaitu akad restu ilmu. Oleh itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Saudara Muhammad Hadif bin Muhammad Azhar mewakili pihak pelajar untuk melafazkan akad restu ini. Dipersilakan. Kami belajar SPM 2025 dan IGCSE 2025 dengan rendah diri mohon ampun dan maaf di atas segala perlakuan yang tidak menyenangkan hati guru-guru yang kami lakukan dengan sengaja atau tidak disengajakan. Guru-guru yang kami hormati dan sayangi, kami mohon kepada guru-guru agar merestui dan meredakan segala ilmu yang telah guru-guru perturutkan kepada kami dunia dan akhirat. Semoga dengan keredaan guru-guru kami akan diberkati dan dijauhi kemungkaran. Keberkatan ini akan membawa kejayaan dan kecemerlangan dalam hidup kami hingga akhir hayat. Kepada Yang Maha Esa, dengan penuh rasa kehambaan kami memohon keredaanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Sebelum saya melafazkan akad penghalalan ilmu, merestui ilmu, izinkan saya untuk titipkan beberapa pesan buat anak-anak Volta, buat anak-anak Kaizen untuk dihayati dan diamati. Anak-anak didik yang dikasihi sekalian, hari-hari menjelang peperiksaan adalah detik ujian kesabaran, ketekunan dan keyakinan. Ingatlah, ilmu yang kalian pelajari adalah amanah dan cahaya yang akan membimbing pada masa depan. Untuk yang demikian, mewakili barisan guru, mewakili warga MRSM Kuching, kami titipkan pesanan. Belajarlah dengan hati yang ikhlas, kerana ilmu itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut salah, jangan gentar gagal, kerana setiap usaha kalian adalah langkah menuju kejayaan. Jaga doa, jaga solat, jaga hubungan ibu bapa serta dengan para guru, kerana keredaan mereka adalah kunci keberkatan ilmu. Percayalah bahawa setiap titik peluk dan masa yang dikorbankan hari ini akan membuahkan hasil yang manis pada hari kemudian. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kami guru-guru MRSM Kuching dengan penuh keikhlasan merestui dan meredakan segala ilmu yang telah kami perturunkan kepada anak-anak didik kami dunia dan akhirat. Kami memohon ribuan kemaafan jika dalam proses mendidik anak-anak yang kami kasihi sekalian, kami terlanjur kata, terkasar bahasa. Kami maafkan segala kesalahan yang telah anak-anak didik kami lakukan, sama ada secara sengaja maupun tidak disengajakan. Kami mendoakan anak-anak didik kami diberkati ilmunya, dipermudahkan urusan dalam menghadapi peperiksaan SPM 2025 serta peperiksaan IGCSE 2025, dan diberikan ketenangan serta sihat walafiat sebelum dan selepas peperiksaan, dan menjadi manusia yang serba boleh dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, anugerahkanlah dalam hidup anak-anak didik kami kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Anak bangsa. Amanah inilah menjadi sahur kukuh bahtera ini dari dulu hingga kini, yang memastikan pelayaran MRSM Kuching terus teguh menuju pantai kejayaan. Seperti pepatah Melayu mengingatkan kita, kalau patah dayung, petongkatlah ke tebing. Biar patah sayap sekalipun, petongkat paruh kita terbang jua. Begitulah MRSM Kuching mendidik dan membimbing, tidak pernah berhenti walaupun diuji cabaran. Selagi ada anak-anak yang dahaga ilmu, selagi itulah perjuangan pendidikan ini. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Dayang Nur Farahin.
marble. You've arrived at your destination. Terima bang. Bisa. Terus kunyit dia tu tadi Chat 12.5 kilo dulu betul. Pakai pala. Pakai pan. Pakai sutnya. Sebarang pantry bang. Tu kah? Tu kah dek? Nombor 2 ya. Oh. Yang atas ya. Oh non. Okay, sorry dek. Positif lah. Kawannya tadi ambil vaksin tak? Ambil vaksin lah. Berpanasan benar. Vaksin tu selalu. Orang masih takut. Dalam kita je, dalam kecil je. Mari kita orang tutup pukul berapa doktor? Pukul 9 suku. Malam. Kami tahu situ mari. Malam lah. Kami hantarnya mari petang. Petang mari singgah di Kota Raya Seda. Kita di sini. Kami dari Serian, dokter jauh ya. Kami ada Mrs. Remun Kampung Jalan Gedong. Oh, dah dekat sini. Nak area ke Pompo mesti kena COVID baru Bila? Baru tu.